Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa. Bacaan Injil hari ini tanggal 4 September 2024 amat indah. Bacaan yang berkisah bagaimana Yesus dalam kesibukannya ingin juga mengunjungi keluarga dari muridnya, dari orang-orang yang mengikuti dia. Dia ingin mengenal Petrus, dia ingin menjadi bagian dari perjalanan Petrus. Makanya dia masuk ke rumah Simon Petrus. Ternyata mertua Simon Petrus sedang sakit. Yesus kemudian menyembuhkan demam dari mertuanya, memampukan mertua Simon untuk melayani kembali. Berita penyembuhan itu terdengar, tersebar, diberitakan. Memang kabar baik harus selalu diberitakan. Kabar baik tidak boleh berhenti pada kita. Kabar baik itu harus diwartakan, supaya banyak orang juga boleh mengalami kebaikan-kebaikan itu. Tetapi Yesus justru pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa, untuk kembali ke titik awal permulaannya, untuk diingatkan kembali, untuk disemangati, untuk diberkati kembali, tetapi untuk tetap fokus bahwa dia adalah kehadiran Allah, Emmanuel itu sendiri. Karena itu dia harus selalu berada bersama di dalam Tuhan dan dengan Tuhan Bapanya sendiri. Karena itu setiap kesempatan dia dalam sukses, tetapi juga dalam kegagalannya dia, dalam penolakan yang dia hadapi, tapi juga penerimaan yang dia hadapi, dia selalu kembali kepada titik awal, bahwa semuanya itu terjadi karena kehendak Bapa di surga. Dia menerima semuanya itu sebagai rencana Allah sendiri. Sedang dia berdoa, murid-murid datang mencari dia, karena ada begitu banyak orang yang menantikan dia. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan dia. Ada begitu banyak orang yang ingin dilayani oleh dia. Tetapi Yesus justru bilang kepada para muridnya, mari kita pergi ke tempat yang lain, karena di tempat yang lain juga memerlukan. Seorang pelayan Tuhan harus selalu diingatkan. Seorang pelayan kemanusiaan harus selalu diingatkan bahwa dia adalah pelayan. Dia cuma pelayan. Dia bukan bos. Ketika seorang pelayan Tuhan lupa bahwa dia adalah seorang pelayan, dia tanpa dia sadari, kebutuhan orang akan menjadi alasan bagi dia untuk membangun panggung popularitasnya. Dan disitulah kejatuhan seorang pelayan Tuhan. Disitulah kejatuhan seorang pejuang kemanusiaan. Ketika dia yang tadinya cumalah dan hanyalah seorang pelayan, bertindak menjadi seorang bos. Bertindak sebagai seorang yang bahwa hanya melalui dia dan di dalam dia keselamatan dan perubahan itu terjadi. Tidak. Perubahan, keselamatan itu bisa terjadi melalui berbagai orang. Melalui berbagai orang dengan suku latar belakang yang berbeda, bahkan pendidikan yang berbeda. Bahwa saya cuma salah satu dari semua orang itu. Ketika saya mulai menyadari bahwa saya cuma satu-satunya, apalagi didukung oleh begitu banyak orang yang mencari dan membutuhkan, disitulah kehancuran kita. Kepopularitasan bisa menjadi bumerang untuk kejatuhan kita. Makanya ketika banyak tepuk tangan, ketika banyak pujian diberikan kepada kita, hendaklah kita selalu mengatakan kepada diri kita yang paling dalam,
semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk saya Tuhan. Makanya ketika orang memuji kita, seharusnya kita sedih, karena orang tidak melihat bahwa melalui kita ingin mewartakan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, mari kita satukan hati dan budi kita berdoa bersama. Semoga kunjungan Paus ke Indonesia dan perjumpaan Paus dengan umatnya hari ini dengan biarawan-biarawati, orang berjubah di katedral, juga akan berjumpa dengan mereka tokoh-tokoh agama yang lain, akan berjumpa dengan banyak orang hari ini dan besok akan merayakan perayaan Ekaristi bersama umat. Kehadiran dia sungguh menjadi satu kehadiran Tuhan sendiri. Mari kita berdoa semoga Tuhan membuka mata kita untuk melihat di balik kehadiran Yohanes, di balik kehadiran Paus kita ini, Tuhan sungguh hadir, Tuhan sungguh nyata, Tuhan sungguh melawati kita, Tuhan memberkati kita.